kesempatan pembelajaran pendidikan agama Islam ini, yaitu pada materi bab 1 iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Kalian dituntut untuk mengetahui pertama apa sih pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa sih pengertian Asmaul Husna, dan Asmaul Husna yang mana saja yang harus diketahui di pembelajaran bab 1 ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya nanti suka ada orang yang bertanya atau suka dipertanyakan di penilaian harian atau dipertanyakan di ulangan tengah semester atau di penilaian akhir semester. Surah apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan ragu, jawabannya adalah surah An-Nisa, yaitu surah keempat kalau di dalam Al-Quran, ayatnya ayat 136. Kita baca ya, nanti kalian ikutin, kemudian untuk panjang pendeknya, tajwidnya, bisa di-skip oleh kalian videonya, supaya tajwidnya benar, panjang pendeknya benar. Ya, baik, kita mulai. Boleh dibuka Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang ada di HP-nya. Yang Al-Quran berarti berwudu dulu. Dan yang sedang halangan bagi perempuan tidak apa-apa, tidak harus membaca ya. Gak usah membaca. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya bisa dibaca di buku itu di halaman 4 surah An-Nisa ayat 136 itu. Nah, ini intinya menjelaskan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar wajib. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini mah berabe. Dan kalau kita melihat sejarah, kalian kalau mengetahui adanya Fir'aun, adanya Raja Namruz, adanya Abraha yang menyerang Ka'bah ketika tahun gajah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, semuanya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Mereka semua hancur. Namruz mati akibat dimasuki nyamuk hidungnya, kemudian masuk ke otak, menggerogoti otaknya, dan ketika kesakitan digigit oleh nyamuk otaknya itu, dia memukul kepalanya dengan martil atau palu yang besar. Dan setelah dipukul beberapa kali, Namruz mati. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan dan dia memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ditenggelamkan di laut. Itu orang yang tidak beriman. Abraha mati dilempari oleh batu oleh burung ababil. Kan begitu? Jadi kita pilih sekarang, kalau mau selamat berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau selamat, ya kita jangan beriman.
Tetapi kalau kita akalnya sehat, awas mohon maaf tidak gila dan tidak miring seperti ini otaknya, tentu kita akan memilih yang selamat dan nanti kita ingin masuk surga. Caranya seperti apa? Jadi orang yang beriman. Ya. Tetapi orang yang beriman ini memiliki 3 syarat, anak-anakku semua. Tulis ya, nanti masih ada di pertanyaan PH atau PTS atau PAS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Syarat orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama, dia harus membenarkan dengan hatinya. Kita membenarkan dengan hati, meyakini dengan hati kita. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Syarat yang kedua, harus mengucapkan dengan lisan kita. Ucapkan dengan lisan kita dengan cara bersahadat kepada Allah dan bersahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Dan syarat yang terakhir jangan lupa, yaitu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sekedar membenarkan dengan hati dan bersahadat, tapi kita harus mau sholat, harus mau puasa, harus mau belajar, walaupun belajar di rumah sekarang, kita harus mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kita jauhi bahwa membentak orang tua itu dosa, menyakiti hati ibu atau bapak itu dosa, bertengkar dengan adik gara-gara memperebutkan permen dosa. Awas itu. Kita harus menjadi orang yang beriman. Kita jangan menjadi Islam di KTP saja atau Islam KTP. Memang di KTP-nya dia beragama Islam. Kalian tentu belum punya KTP kalau sekarang ya. Karena 17 tahun ke atas itu kalau tidak salah baru bisa punya KTP. Nah, sekarang syaratnya ada 3. Jangan mau jadi Islam KTP, harus jadi Islam yang sungguh-sungguh supaya selamat dan bisa masuk surga. Baik, kita berlanjut pada materi berikutnya. Nah, pada materi berikutnya, seperti yang tadi kita sepakati di awal, bahwa kalian juga harus mengetahui apa pengertian dari Asmaul Husna dan apa saja sih Asmaul Husna yang harus diketahui di bab 1 ini, di kelas 7 ini. Nah, baik, Bapak akan memberikan penjelasan dulu. Asma itu artinya nama. Ya, asma itu nama. Itu berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna, husna. Husna itu artinya bagus. Husna itu artinya baik. Jadi kalau digabungkan Asmaul Husna apa coba pengertiannya? Nama-nama yang baik. Tapi Asmaul Husna ini khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99 dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Sekarang apabila ada pertanyaan, adakah juga surah Al-Quran yang membahas tentang Asmaul Husna? Ada, bahkan hadisnya pun banyak. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang Asmaul Husna adalah Quran surah Al-A'raf ayat 180. Seperti biasa kita baca dulu, nanti diikutin oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kalau di dalam buku ini Al-A'raf ayat 180 masih di halaman 4, yaitu poin D. Ya, bisa dibaca oleh kalian.
Baca Arabnya, baca artinya, samakan panjang pendeknya. Kalau mau lebih mengeksplor atau menggali irama yang lebih indah, silahkan. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa jumlah semuanya Asmaul Husna itu ada 99. Tetapi di dalam bab 1 ini, kalian hanya diperkenalkan 4 Asmaul Husna saja. Kenapa sedikit, Pak? Kan ada 99. Gak apa-apa, 99 mah kita hafal. Kalau yang 4 ini, pahami namanya, pahami artinya, pahami maknanya, pesannya apa yang ada di dalam nama yang keempat ini. Walaupun nanti kalau ada waktu luang, kalian baca-baca juga. Arti dari Asmaul Husna berarti 99 dikurangi 4 berapa? Ayo, berarti 90. Nah, ini kita khusus membahas tentang Asmaul Husna yang 4, Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Alim. Alim itu orang yang banyak pengetahuannya. Alim. Kalau Al-Alim, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada bahasa Arab itu alim. Orang yang pengetahuannya banyak. Nah, Al-Alim maha mengetahui, intinya kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maka kita jangan coba-coba melakukan perbuatan yang jelek. Jangan coba-coba melakukan kejahatan. Jangan coba-coba kita menyakiti hati orang tua, membuli teman, karena Allah mengetahui. Dan segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Kan di dalam surah Az-Zalzalah itu, walaupun sebesar biji zarah atau sekecil biji zarah pun, itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti. Makanya kita jangan coba-coba, karena ada 2 malaikat yang menemani kita. Ada malaikat raqib di sebelah kanan kita, ada malaikat atid di sebelah kiri kita. Perbuatan apapun, baik yang itu bagus ataupun yang buruk, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok harus dilaporkan? Kan Allah maha mengetahui. Nah, itu prosedural saja. Nah, itu adalah seni Allah saja. Itu adalah aturan Allah saja. Sebenarnya kalaupun tidak ada raqib dan atid, Allah Al-Alim, maha mengetahui. Langsung diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini aturan saja, kehidupan, skenario yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim maha mengetahui. Ada di buku nih Al-Alim, halaman 5. Ya, baca lagi oleh kalian Arabnya, artinya, penjelasannya. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Khabir. Arti Al-Khabir itu maha teliti. Allah maha teliti, harus dicontoh oleh kita. Kita pun harus teliti. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Biasa saja, wales, slow, ya. Karena orang itu suka yang slow-slow, tidak gurung-gusuh. Karena gurung-gusuh itu akibatnya negatif loh, akibatnya buruk loh. Mengisi soal dari Bapak misalkan tergesa-gesa, karena melihat teman sudah beres duluan, kita ikut tergesa-gesa, maka hasilnya akan jelek loh. Karena tergesa-gesa itu kan kita tidak khusyuk, kita tidak nyaman dalam mengisi. Itu salah satu contoh saja. Harus teliti supaya bagus hasilnya, bagus apa yang kita lakukan. Harus teliti. Selanjutnya, As-Sami, Allah maha mendengar. Walaupun kita misalkan masih ada di dalam hati, aduh cenah, saya bakal jahil ke si anu. Allah maha mendengar. Akan dipertanggungjawabkan, aduh saya nanti akan sedekah. Itu adalah niat perbuatan baik, Allah maha mendengar, langsung dicatat dan menjadi amal baik. Jadi awas, selalu membiasakan hati kita, selalu membiasakan lisan kita, selalu membiasakan anggota tubuh kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Karena Allah As-Sami, tadi sudah dikatakan Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah As-Sami, maha mendengar. Dan yang terakhir yaitu Allah Al-Basir, Allah maha melihat apa yang kita kerjakan semuanya. Nah,
Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang, begitu ya. Kalian lengkapi, sempurnakan, baca atau bertanya kepada kedua orang tua, baca ke guru ngaji tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna, baca di buku, baca di sumber-sumber yang lain, boleh di internet atau video di YouTube untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Dan ada di sini yang terakhir yaitu adalah di halaman 10 di buku Kisah si Pengembala Kambing, baca oleh kalian. Apa hikmahnya di sana? Dan ketika sudah dibaca bab 1 ini, coba isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 1 ini. Tidak usah dikumpulkan untuk latihan saja.